Masih ada yang baru join ya. Ya ini saya sambil present deh. Ya kali ini saya mau bahas untuk membuat RESTful API. Jadi materi kita kan memang sebelumnya kita membuat API ya. Untuk tugasnya pun itu dengan kategori, master kategori. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah menggunakan framework ataupun ada juga yang menggunakan native. Nah, di sini saya mau share untuk menggunakan framework dari Laravel untuk microservicesnya yang nggak begitu besar, itu namanya Laravel Lumen atau Lumen aja biasanya. Nah, di Lumen ini nanti kita akan coba membuat CRUD, create, read, update, delete untuk RESTful API-nya. Jadi nanti ada untuk metode post-nya, ada metode untuk get-nya, untuk get data, kemudian ada untuk metode put dan juga untuk delete-nya. Nah, sebelumnya mungkin kalau yang cuma untuk memperhatikan juga nggak apa-apa, kalau ada yang mau mengikuti juga nggak apa-apa. Nah, sebelumnya untuk Laravel sendiri, termasuk ini Lumen, ini kita membutuhkan Composer ya. Sebagai dependensinya untuk installnya, kita membutuhkan Composer. By the way, kelihatan kan yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke, kemudian selain Composer, kalau misalkan saya sendiri untuk terminalnya, biasanya saya menggunakan Git Bash ini. Tinggal install aja sih, download kemudian install Git-nya. Kemudian untuk Laravel sendiri ini ada dokumennya. Kalau untuk Lumennya nah, untuk instalasi Lumen bisa di sini ada dokumentasinya seperti ini ya. Nah, langsung aja ya kita coba buat projectnya. Nah, kalau misalkan waktu sebelumnya itu kan teman-teman kalau belajar bikin RESTful itu menggunakan SAMPP. Kemudian biasanya kan untuk ditaruhnya di folder ini ya, di SAM, kemudian di htdoc-nya ini. Di htdoc-nya ini kita bikin folder project. Nah, dengan Lumen, dengan Laravel Lumen ini, kita bisa taruh di folder manapun. Nanti ada untuk menjalankan servernya, kita tinggal ketikkan si servernya itu sendiri. Nah, contoh di sini saya taruh di folder Laravel. Nah, untuk memulainya, untuk bikin create project barunya, kita lihat dari sampelnya sini aja. Nah, ini Composer, create project, prefer this Laravel Lumen. Bisa menggunakan terminal atau command prompt, tapi kalau saya terminal atau command promptnya dengan yang git bash tadi yang udah diinstal. Jadi di sini ada nih git bash here, nanti dia akan muncul untuk command promptnya seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan, ini saya copy paste aja, bisa enggak ya? Kok nggak bisa di copy? Nah, ini ada. Jadi misal di sini kita akan buat Composer, create project, prefer this Laravel Lumen, kemudian ini nama projectnya Laravel /Lumen, kemudian nama projectnya. Misalkan kita mau buat belajar RESTful API seperti ini.
Kemudian kita enter. Oh ya, pastikan internet kalian nyambung ya, karena di sini kalau untuk Laravel dia nanti akan mendownload source-nya dari si Laravel itu sendiri. Jadi harus ada internet yang jalan. Nah, ini kita tunggu dulu. Sambil tunggu ini saya submit dulu yang masih join. Oh ya, mungkin kita juga bisa untuk bikin database-nya dulu. Jadi teman-teman yang mungkin sambil mengikuti bisa bikin database. Contoh di sini saya bikin nama database-nya belajar_API. Jadi create database aja dengan posisinya itu masih kosong. Jadi cuma ada database doang. Tabelnya biarin aja masih kosong. Sebentar, ini kita tunggu dulu. Wah, nih kayaknya koneksi di saya juga kurang bagus nih. Jadi satu akun maksudnya gimana? Ada yang join baru satu akun. Nah, ini dia lagi install dependensi yang ada di Laravel. Cuma kalau untuk baru belajar gini ya nggak banyak ya. Untuk yang nanti kita pakai paling cuma requestnya, kemudian nanti untuk elemen-elemen yang ada di model gitu. Nah, kalau sudah, kita coba masuk ke foldernya. cd belajar RESTful API tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin menjalankan servernya, kalau biasanya kan kita harus menjalankan SAMPP. Nah, SAMPP sih tetap dijalanin ya untuk ngejalanin untuk ngejalanin MySQL. MySQL-nya dinyalakan gitu. Untuk bikin servernya kita buat php -s localhost 8000 -t public. Seperti ini untuk ngejalanin servernya. Jadi kalau misalkan kita jalanin, kalau waktu ditaruhnya di htdoc kan kita biasanya ngetik localhost slash nama projectnya gitu kan, nama projectnya. Kalau di sini kita masukin nama portnya localhost 28000.
Nah, kalau berhasil, dia akan tampil versi Lumennya versi 8.2.1. Struktur foldernya seperti apa? Nah, ini belajar RESTful API. Nanti pada saat kita sudah selesai tadi create project, akan tampil seperti ini. Langsung aja kita coba code ya. Sementara saya pakai Sublime dulu biar nggak terlalu berat. Kalau enak sih sebenarnya teman-teman bisa pakai kayak Visual Studio Code ya, yang lebih powerful gitu untuk codingnya. File, open folder. Nah, ini untuk awal kita bikin konfigurasinya dulu di environment-nya itu di .env. Yang kita setting itu ini biasanya ada defaultnya MySQL, kemudian hostnya di localhost pakai 127.0.0.1, portnya 3306. Tinggal nama database-nya kita sesuaikan. Kalau tadi saya buat di sini nama database-nya itu dengan belajar underscore API, maka kita isi yang database-nya itu dengan belajar underscore API. Lalu untuk username-nya, ini username dari si phpMyAdmin-nya. Standar biasanya kalau baru install pakainya root, passwordnya kosong. Seperti ini. Nah, kemudian kita bikin tabelnya nih. Bikin tabelnya untuk si kategori itu kan. Kan kita di sini materinya membuat CRUD master kategori gitu. Nah, untuk membuat tabelnya kita buat lagi terminal. Buka lagi terminal baru. Git bash share lagi. Jadi yang satu untuk ngejalanin servernya, yang satu misalkan ada update ataupun ingin menjalankan yang lain, kita pakai terminal yang di sini. Nah, untuk ngebuat table, sebentar, ini masih ada yang request join. Nah, di sini teman-teman bisa membuka dokumen si Laravel. Karena untuk si Lumen ini kan turunannya dari Laravel. Jadi teman-teman bisa nih kalau misalkan masih ngeraba-raba, bisa buka dokumennya si Laravel ini. Contoh kalau untuk membuat tabel itu kan dia pakai migration. Nah, tinggal search aja di googling, terus kayak gitu nanti masuk ke dokumennya Laravel yang contohnya ini laravel.com dokumen versi 8 yang migration. Nah, untuk ngebuatnya seperti apa? Contoh di sini untuk ngebuat table, di sini PHP artisan make migration create user table, create user ini untuk bikin tabel si user. Kalau kita kan ingin buatnya kan tabel kategori ya, PHP artisan make migration. Ini keterangannya create tabel pakai bahasa Indonesia aja, kategori, terus create kategori. Jadi yang create underscore table underscore kategori ini adalah keterangan nanti nama file di migrationnya. Create table kategori ini nanti yang table akan yang mau kita buat. Berarti nanti di sini akan membuat table namanya kategori. Kita enter. Nah, dia nanti akan meng-create migration seperti ini dan akan tampil di database migration. Nah, akan tampil ini. Nama filenya yang tadi ke generate otomatis, ini keterangannya sesuai yang tadi kita buat. Nah, kemudian di sini kita bikin nih field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Misal ID ini kita mau menjadikan sebagai primary key dan sebagai auto increment gitu. Jadi pada saat ada input ID 1, dia nanti akan urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Kita bisa buat di sini increment, kemudian ini ID gitu. Kemudian kita buat lagi string table, misalkan kode matkul, kita kasih dulu untuk tipe datanya. Kalau string itu biasanya nanti mengacunya jadi varchar ya, jadi varchar untuk string. Misalkan nama fieldnya itu adalah kode matkul, kemudian kita isi misalkan panjangnya 255 gitu, kode matkul. Atau kode matkul biasanya kan pendek ya, nggak panjang-panjang, kita pakai char aja deh dengan panjangnya 8 misalnya seperti itu. Kemudian kita buat lagi string table. Nah, yang ini pakai string biar agak panjang. Kita isi nama matkul dengan panjangnya 255, terus kayak gitu kita isi lagi string table. Misal matkul ini nanti akan diisi oleh dosennya, tapi di sini kita mau ambil kode dosennya gitu. Misalkan ID dosen, misalkan ID dosen itu pakainya integer gitu. Integer berarti pakainya nanti yang diinput adalah berupa angka. Integer ID dosen seperti ini. Nah, ini nggak usah dikasih length, biarin aja. Yang angka 8 sama 25 ini lengthnya ya, length dari panjangnya si field itu sendiri. Kemudian terakhir misal deskripsi, string deskripsi, kemudian kita kasih panjangnya 255 juga deh. Ini kita simpan. Nah, kalau misalkan di Visual Studio kita bisa pakai terminal yang ada di dalamnya sih, tapi ini kita jalanin aja dari sini. Untuk menjalankannya kita ketik aja php artisan migrate gini. Kalau untuk buat tabelnya pakainya php artisan make migration. Kalau untuk ngejalaninnya setelah field-fieldnya kita bentuk, kita buat php artisan migrate, lalu kita enter. Nah, dia nanti akan migrating. Nah, setelah selesai, kita cek aja nih. Nah, yang database yang tadi kita buat, si belajar API ini. Nah, dia jadi ada tabel kategori. Kalau kita lihat strukturnya, nah, kalau kita lihat strukturnya di sini ada yang sesuai dengan kita buat. Kode matkul cara 8, nama matkul varchar 255, ID dosen integer, karena kita kosongin dia default jadi 11, lengthnya, lalu ada deskripsi 255. Kemudian yang akan terbentuk atau terbawa sendiri oleh si Laravel itu adalah created add dan juga updated add. Nanti ini akan otomatis terbentuk ketika kita membuat migration table yang tadi di sini. Nah, berikutnya setelah table kita buat, untuk framework seharusnya sih teman-teman paham dulu ya. Paham dari framework itu kan biasanya menerapkan konsep dari MVC, model, view, dan juga controller. Nah, kalau Lumen ini karena dia microservices, dia nggak ada untuk view-nya, jadi dia dibuang untuk view-nya. Yang kita pakai itu hanya model dengan controllernya aja. Ya, teman-teman mungkin udah ada yang ngerti lah cara penggunaan framework. Pasti 3 itu dipakai, model, view, dan controller. Di Lumen kita cuma pakai model dan controllernya aja. Sebelumnya kita ini dulu di Bootstrap app kita aktifkan dulu untuk ini Eloquent dan package-nya di uncomment. Ini untuk ngejalanin query ya, baik secara package ataupun secara Eloquent. Eloquent itu biasanya yang bawaan dari Laravelnya yang sudah diringkas-ringkas otomatis. Kalau with package itu biasanya nanti kayak natif. Misalkan kita mau bikin query select bintang from kategori, ya kita ketik db.2 gitu kan, select, terus kayak gitu masukin query-nya select bintang from kategori where bla 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 kayak gitu. Kalau Eloquent ya kita tinggal ngegunain fungsi atau library dari Laravel itu sendiri untuk query-query-nya.
Nah, kita coba buat untuk modelnya. Ada di app, models. Nah, ini. Kita buat file baru, new file. Ini saya save dulu. Kategori titik PHP. Seperti ini. Kemudian namespace app models. Ini artinya kita menggunakan namespace itu untuk area si model itu nanti kita menggunakan di folder app dan juga di dalam folder si models. Kemudian use illuminate database eloquent model. Ini kita menggunakan nanti untuk pas menjalankan ya query-querynya kita menggunakan yang eloquent. Nah, di sini kita bikin kelasnya, misalkan nama kelasnya itu disesuaikan aja. Kategori seperti ini. Extend ke model. Wait, ada yang request join. Mana tadi? Hilang. Nah, nextnya yang di dalam ini kita isi apa? Nah, pertama kita protected untuk table dulu. Jadi di kelas model ini, di kelas model kategori ini, kita mau cantumin table yang akan kita gunakan untuk si kategori. Ya, disesuaikan aja nama tabelnya kan tadi yang kita buat adalah kategori kan. Kategori. Ini kok ada yang request join tapi tadi hilang. Oh, ini dia. Kemudian protected string fill-label. Fill-label ini jadi field apa aja yang nantinya akan kita gunakan di tabel kategori itu. Kan tadi ada ini ya, ada kode matkul yang akan kita gunakan, terus kayak gitu nama matkul, kemudian tadi ada ID dosen, kemudian deskripsi seperti ini. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai query-querynya, kode matkul, nama matkul, ID dosen, dan deskripsi sesuai dengan yang ada di table. Tapi kita nggak perlu nyantumin untuk si created app dan juga updated app. Nah, kalau model sudah jadi, nextnya itu ya kita bikin controllernya pasti. Karena kan untuk framework pasti itu ada model, ada view, karena Lumen nggak dipakai jadi hanya ada model dan juga controller. Dia letaknya ada di folder HTTP di controller ini. Nah, ini kita bisa copy paste aja dari example-nya. Kemudian ini kita simpan dulu, kita kasih nama, misal jadinya disamakan aja sama yang mau kita buat tabelnya, kategori controller .php. Nah, di sini kelasnya berarti kita samain nih, kategori controller. Kemudian di atasnya ini kalau di PHP native kan kita misalkan mau menggunakan function include gitu kan ya, function koneksi kita biasanya pakai include koneksi.php. Nah, di Lumen ini atau di Laravel ini kita menggunakannya use app models kategori. Artinya ini saya mau menggunakan file kategori yang ada di model ini.
gitu. Kemudian kita juga butuh misalkan untuk nge-request data gitu. Jadi untuk nge-post sama nge-get data kita pakainya Illuminate HTTP request. Nah, yang ini bawaan dari vendor si Laravel yang tadi pada saat kita create project, otomatis dia akan ke generate di vendor-vendor ini. Kalau kita cek nih ya, ini ada vendor, ada folder namanya Illuminate. Nah, ini Illuminate, dan ada folder namanya HTTP. Ini HTTP, dan juga ada request. File namanya request. Nah, ini. Kita akan menggunakan function yang ada di dalam request. Makanya kita menggunakan use Illuminate HTTP request. Nah, kemudian nextnya, ini kan kita mau membuat ini ya, mau membuat CRUD. Pertama kita mau membuat create-nya dulu. Bisa di sini fun, kita bikin function ya, kelasnya di kategori controller. Fun seperti ini. Kemudian function misalkan yang pertama itu simpan data, misal create ya, create. Nah, kita kan butuh objek yang mau diterima. Nah, kita gunakan tuh yang si request di atas tadi, request seperti ini. Dari yang request di atas kita aliaskan ke request ini. Kemudian untuk menggunakannya, nah di sini kan kita pakai kategori untuk membuat simpan. Yang pertama itu kita panggil dulu function si kategori ini. Misalkan saya buat variabel namanya create. New kategori. Supaya kita bisa memanggil field-field yang ada di kategori. Ini kan extend dari kategori ini yang ada di modelnya. Seperti itu. Nah, field-fieldnya ketika kita mau simpan itu kita jabarin dulu. Misal yang pertama itu adalah field kode matkul. Gini. Kan ada nih di ininya. Di strukturnya kan ada kode matkul. Jadi kita keluarin kode matkul. Mau diisi dengan data apa? Mau diisi dengan request, nama parameter yang kita lempar nanti di contoh postman-nya ya. Bisa kita isi sama juga kode matkul seperti ini. Biasanya untuk penulisan nama field dengan nama parameter yang nantinya akan sebagai contoh, biasanya sih ini akan sama. Kemudian kita tambahkan nama matkul, kemudian tadi ada ID dosen, kemudian deskripsi. Jadi yang sebelah kiri ini, yang ini adalah nama field, nanti data akan kesimpan ke sini, ketampung di sini. Yang ini request kode matkul, request ID dosen, dan request deskripsi. Ini adalah lemparan dari postman-nya, karena kita sekarang masih ngetesnya dari postman. Tapi kalau misalkan udah ada UI-nya, udah ada tampilan di front end-nya, nanti parameter di field-nya itu di kolom di form-nya itu harus menyesuaikan namanya. Namanya dia harus sama juga. Kode matkul, nama matkul, ID dosen, dan juga deskripsi. Nah, lalu di sini kita tinggal buat si function dari si simpannya. Start string create save begini.
Nah, untuk menyimpan datanya dia hanya seperti ini aja. Jadi nggak perlu lagi bikin, karena kita pakai Eloquent ya. Karena kita pakai Eloquent, kita nggak lagi bikin insert into kategori, kode matkul, nama matkul, di dosen, deskripsi, values, string, post, yang kayak gitu-gitu, itu udah nggak perlu lagi. Kita cukup seperti ini aja. Nah, kemudian kita bikin responnya. Misal di sini kita bikin jika kondisinya berhasil. Jadi if result gitu. Jadi kalau misalkan dia berhasil simpan, kita kasih di sini misalkan respon sama dengan misalnya status successful misal, terus message data kategori berhasil disimpan, seperti ini. Terus kalau dia gagal, else copy paste aja. Misal unsuccessful, data kategori gagal disimpan. Nah, lalu kita tampilkan untuk responnya tersebut dengan menggunakan return respon string respon, seperti ini. Nah, model sudah jadi, controllernya sudah jadi, lalu kita buat rootnya. Rootnya itu adalah kita mau ngejalanin si function create ini melalui link apa gitu. Kan kayak yang kemarin di native, misalkan untuk simpan, misalkan localhost / nama project / simpan.php, kayak gitu kan. Nah, ini pun juga sama, kita bikin rootnya nih supaya biar si Lumen ini tahu nih untuk menyimpan itu melalui yang link yang mana gitu. Nah, yang pertama ini string router, kita pakai metodenya itu post. Kemudian kita mau isi apa gitu, linknya apa, misalkan create kategori. Nah, create kategori ini akan menunjuk ke controller yang mana, ke controller kategori controller di function create. Artinya pada saat kita ngejalanin localhost tadi kan di port 8000 ya, localhost /8000/create kategori, maka dia nanti akan menuju ke controller kategori controller dengan functionnya si create yang ada di sini. Nih, function create ini. Nah, selanjutnya kita tes di Postman ya. Nanti kalau ada error kita coba cek bareng-bareng. Tunggu sebentar, ini laptop sayanya yang lama, laptop saya. Wait ya.
muncul. Metodenya kita ganti dulu. Pakai post. Terus tadi endpointnya ada di localhost. Sebentar, ada yang request join. Localhost .2 8.000. Ntar dulu, ini laptop saya yang lama. Ke Ganti 8.000. Pak, ganti. Iya, saya harusnya tadi ganti. Titik 28.000 tadi nama functionnya create kategori. Create kategori. Nih. Kemudian kita kalau untuk sampel ya udah tahu ya teman-teman ya, dipakai di body. Pakai di body. Nah, di body ini kita bisa menggunakan yang form data ataupun pakai yang raw. Gitu. Kalau pakai yang raw pilihannya nanti kita pakainya yang JSON-nya. Yang ini teksnya kita ganti menjadi yang JSON. Kalau misalkan pakai yang raw. Nah, kita contoh sekarang pakai yang form data dulu. Nah, ini yang di sini kayak yang value di sini itu yang tadi request yang ini. Jadi ini nama di formnya itu. Kode matkul, nama matkul, ID dosen. Misal di sini kita isi kode matkul, nama matkul, ID dosen, sama deskripsi seperti ini. Kode matkul tadi lainnya 8 ya, misalkan mata kuliah TWS ini berapa, 5001 misal begini. Nama mata kuliah teknologi web service contoh. ID dosen misalkan 10. Deskripsi pembelajaran mata kuliah online teknologi web service seperti ini. Nah, kita coba submit. Udah dijalanin belum sih? Jangan-jangan belum dijalanin. Pak, perbarui Pak. Wait, nggak jalan. Matiin. $8.000. Nah, ini successful, data kategori berhasil disimpan. Kita coba lihat di database-nya. Oke, masuk. Kita coba tes lagi. Misalkan mata kuliah e-commerce 001. E-commerce. ID dosen 11. Pembelajaran mata kuliah online e-commerce. Kita tambah lagi sukses. Loh, mana? Kok nggak keisi?
kategori. MKT. Kok baru satu? Oh, ini ada error, kenapa nih? Ayo, kira-kira ini kenapa nih? Internal server error. Itu kode matul kebanyakan kali Pak. Iya, betul. Kita pakainya 8 karakter yang dimasukin 11. 1, 2, 3, Itu kan ID 4, 5, dosennya 6. Pak. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Nah, tip. Simpan. Kita coba masukin lagi. Misal satu lagi deh, kita tes. Mata kuliah bahasa Inggris. Kode dosen 13. Yang tadi ID dosen itu kan ada 10, ada 11, sementara integer saya kan 11 tadi ya. Kenapa kok saya bikin 11 dan misalkan ini saya bikin 13 gitu ya. Saya bikin 13 mata kuliah bahasa Inggris. Nah, ini tetap bisa kesimpan padahal ID dosennya 13. Yang kamu lihat kan padahal tadi untuk strukturnya itu si ID dosen kan 11. Kalau length ini itu bukan menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 11, enggak. Tapi kalau misalkan dia integer 11, artinya di sini nanti bisa menampung sebanyak 11 digit untuk integer. Jadi kalau misalkan angka tertingginya itu berarti 99999 sampai 11 digit. Itu. Kalau 10 kan masih apa? 13 baru 2 digit gitu. Ini 13 baru 2 digit. Kalau saya tambahin 4, ini baru 3 digit. Nah, tapi kalau misalkan udah banyak seperti ini, lebih dari 11 digit, nah dia pasti akan error. Itu cara untuk ngebaca si length dari tipe data. Coba kita lihat isinya ya, tadi kesimpan atau enggak. Nah, ini sudah kesimpan 3. Oke. Terus kemudian dari CRUD untuk create ini sudah. Kemudian kita ingin ngebuat untuk read-nya. Read itu berarti kan untuk menampilkan data, untuk membaca data gitu kan. Yang kita pakai functionnya, yang pertama kita mau menampilkan data secara keseluruhan. Yang kedua, kita mau menampilkan data secara detail. Ini yang keseluruhan dulu ya. Kita bikin functionnya misalkan show data all. Untuk parameter yang diisi di dalam nggak perlu. Kemudian kita bikin variabel kategori all. Lalu kita buat responnya. Ini juga kita buat pakainya get untuk mendapatkan data. Di sini misal saya kasih show all kategori, dia ke controller kategori, kemudian functionnya show data all. Kita copy aja seperti ini. Data kategori all, respon, ada yang request join.
Lalu kita coba tes lagi di Postman-nya. Metodenya tadi get, kemudian host ibu show apa tadi, show all kategori, show all kategori. Nah, ini kita coba hit. Nah, dia akan menampilkan data sesuai dengan apa yang tadi kita input. Ada 1, 2, 3, sama seperti yang tadi kita input. Nah, terus kita mau manggil dengan yang detail gitu. Kita buat lagi aja di sini. So, data detail. Fun show data detail. Di show data detail kita mau menampilkan berdasarkan ID misal. Sebentar, ada yang request join. Nah, kita buat string data kategori. Nah, ini tinggal kasih conditionnya nih, where ID berdasarkan ID yang dilempar dari sini. Jadi saya mau menampilkan datanya itu berdasarkan ID, dengan kondisi ID diambil data dari parameter ID ini. Kalau teman-teman buat kayak di native itu istilahnya select bintang from kategori where ID sama dengan ID, contohnya kayak gitu. Nah, ini saya menggunakan fungsinya first karena mau menampilkan datanya satu aja, tunggal. Lalu kita di sini kita coba kasih kondisi ya. Kalau ada if string data, kita kasih respon. Misal status tadi, copy aja ya dari sini. Tinggal ganti status successful, data kategori ditemukan misal. Lalu kita tampilkan datanya dari sini. Kemudian else, ini kita copy lagi aja. Unsuccessful, data kategori tidak ditemukan, seperti ini. Kita buat responnya, return nah seperti ini. Lalu kita buat untuk manggilnya rootnya show detail kategori. Nah, kita kan mau memanggilnya berdasarkan ID. Kita tambah ini di sini ID. Begini untuk di Laravel atau di Lumen. Nah, kita coba tes. Ini kita copy aja dulu. Show detail kategori. Misalkan saya mau memanggil ID 1 tadi. Nah, dia akan menampilkan data ini. Kok masih ini show detail? Oh, sorry. Functionnya show data detail. Nih. Coba kita tes lagi. Nah, data kategori ditemukan. ID 1 itu teknologi web service. Kalau ID 2 e-commerce, ID 3 e-commerce juga. Padahal di sini bahasa Inggris. Nanti kita coba edit sekalian. Terus kalau misalkan kita masukin 4, unsuccessful, data kategori tidak ditemukan. Nah, ini untuk menampilkan data. Jadi ada create, ada read.
Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat update-nya. Kita buat lagi di sini function namanya update. Nah, di update ini sama nih seperti yang create tadi. Kita butuh parameter yang mau ditangkap gitu. Jadi kita buat di sini ada request, string request. Nah, di update ini kan sama lah seperti yang di native. Update terus dia gitu kasih kondisi kan, where id sama dengan 1 misal. Nah, kita juga nambahin berarti di sini. Kita mau mengupdate-nya berdasarkan id. Gini. Nah, kita buat di sini function-nya. Nah, untuk update di Lumen, jadi bedanya kita nyari datanya dulu nih. Kita nyari datanya dulu. Kategori find id seperti ini. Kemudian pas udah dapet datanya, baru nanti kita update. String data update seperti ini. Apa aja yang kita update? Ya tadi, misalkan kode matkul. Ngambil datanya dari mana? Ngambil datanya dari string request kode matkul. Terus yang mau kita update lagi, misal nama matkul. String request nama matkul. Lalu kita mau ubah juga ID dosen. String request ID dosen. Lalu kita misal mau ngupdate juga deskripsi. String request deskripsi. Jadi sama seperti halnya yang di create tadi, yang simpan sebelah kiri yang ini kode matkul, nama matkul, ID dosen dan juga deskripsi itu adalah nama fieldnya, nama si kolomnya. Yang sebelah kanan itu adalah nama parameter yang nanti akan kita lempar dari si Postman itu sendiri. Nah, di sini kita kasih condition if string update. Nah, kita copy paste aja lah ya. Copy paste dari sini. Sama responnya juga. If update, kalau update-nya berhasil, data kategori berhasil di update seperti ini. Kalau gagal di update seperti ini. Nah, coba kita tes ya. Ininya kita tambahin dulu. Root-nya kita tambahin. Update kategori dan juga tadi kita bawa ID. Nah, di sini kita pakai put untuk metodenya. Biasanya untuk RESTful API itu standarnya ada post, ada get, ada put, ada juga delete. Gitu. Walaupun sih kadang banyak juga untuk ngupdate data, ada beberapa juga pakai post sih, yang pakai post. Cuma kalau yang istilahnya yang idealnya untuk update data kita pakainya yang put. Nah, ini kita simpan. Kita coba buat yang put. Ini kita copy aja linknya. Update. Nah, ID berapa yang mau kita update? Contoh tadi ada yang salah kan, yang mana ya? Nah, ini ID 3 harusnya kan tadi bahasa Inggris gitu. ID 3. Nah, sekarang kita coba untuk di update ini kita cobanya pakai raw ya, pakai JSON. Karena nanti mungkin teman-teman ke depannya akan lebih banyak menggunakan sampelnya itu, sampel datanya tuh data JSON. Nah, ini kita coba aja sekalian gitu. Tadi ada kode
matkul. Ini kita copy paste dulu kode matkulnya. Misalkan kode matkul tuh nggak berubah ya. Terus nama matkul kita ubah jadi bahasa Inggris. Terus ada ID dosen. Ini misal di sini ID dosennya kan dia 13 ya. Kita ganti jadi 25 misal. Lalu deskripsi. Ini kita kopas saja deh. Pembelajaran mata kuliah misalkan online ini kita hilangin gini, kemudian kita coba send. Successful, data kategori berhasil di update. Kita coba cek di sini yang ID 3 nah ini ya, tadi kan e-commerce ya, ini kan e-commerce nih, belum saya relate. Ini sudah berubah jadi bahasa Inggris. ID dosennya 25, terus deskripsinya tadi ada bacaan online, sekarang jadi nggak ada. Nah itu untuk update. Contoh lain misal yang ID 1 misal saya ganti misal di sini teknologi web service keren dosennya. Ya, kita narsis sedikit lah. ID 10. Ini kita kopas saja. Pembelajaran mata kuliah online teknologi web service itu keren loh dosennya gitu. Misal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Iri bilang bos. Oke, kita cek. bilang. Nah kita cek. Nah teknologi web service keren dosennya. Nah ini untuk update. Terakhir tadi create sudah, read sudah, update sudah, terakhir delete. Delete, Pak. Terakhir delete, kita buat function namanya delete. Sebenarnya kalau untuk biar rapih istilahnya nama function itu dibuat ininya ya, misalkan update kategori, terus tadi juga create kategori supaya kita kenal gitu nama functionnya itu, ini create apa gitu, ini update apa, biar tahu gitu. Nah untuk delete ini sama jadi kita find dulu, habis find baru kita delete. String data kategori find berdasarkan, nah ini kita mau find-nya sama, misalkan masih berdasarkan ID, string ID, find ID. Nanti kalau misalkan dia ada kita delete. String data delete gini. Nah tinggal kita kasih condition, ini kita copy aja. Kalau dia berhasil delete, data kategori berhasil dihapus. Kalau gagal dihapus seperti ini. Jangan lupa ini kita tambahin, ini tadi kita ada berubah ya kategori, terus ini juga
rootnya misalkan delete kategori, kita mau delete nya berdasarkan ID. Ini kita kasih nama functionnya delete kategori, kita simpan. Dan sekarang kita coba tes lagi. Oh iya, metodenya kita pakai delete ya, sesuai dengan fungsinya. Kita pakai delete Iya Pak. metodenya. Di sini kita gunakan delete. Ini kita copy aja biar nggak ngetik. Tinggal ganti nama ininya delete kategori. Terus misal kita mau menghapus yang ID nomor 2 e-commerce gitu. 2. Send. Data kategori berhasil dihapus. Kita coba cek. 1, 2. Ya, e-commerce-nya hilang. Coba kita cek yang ada di database. Ini ada 3. Nah, tinggal 2. Teknologi web service dengan bahasa Inggris. Nah, itu tadi untuk cara membuat RESTful API dengan menggunakan Laravel Lumen. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan?